Netanyahu bertemu dengan Trump di Gedung Putih tanpa ada kesempatan sama sekali. Apa yang ingin dirahasiakan oleh kedua pemimpin ini? Mari kita lihat apa yang dikatakan Netanyahu setelah pertemuan itu kepada Sean Hannity. Itu luar biasa. Itu adalah salah satu pertemuan terbaik yang pernah kami lakukan. Dan saya selalu, Anda tahu, saya selalu tidak suka mengecewakan para pengkritik yang ingin mencari-cari, Anda tahu, celah dalam aliansi kita. Dan yang mereka temukan seperti hari ini adalah dinding granit. Ya, kita tidak ingin melihat rezim fanatik di Teheran memiliki senjata nuklir untuk mengancam setiap orang Amerika dan mengancam perdamaian dunia serta mengancam keberadaan Israel. Jadi kita punya tujuan yang sama dan itu akan dicapai baik melalui cara diplomatik maupun cara lainnya. Tapi kita berdua berkomitmen untuk itu. Oke, jadi menarik bahwa Netanyahu menyebut mereka sok jadi kritikus. Karena tahu apa? Mereka sebenarnya bukan sekedar sok jadi kritikus. Mereka memang para pengkritik kita. Dan aku harus bilang, para pengkritiknya di dalam negeri, di Israel, Mark, sebelum dia berangkat ke Washington, mereka benar-benar girang. Kau tahu, mengatakan begini, Trump akhirnya sudah muak dengan Netanyahu. Dan dia mengkritik karena Trump mengatakan sesuatu seperti, kamu tahu, Trump ya Trump. Jadi dia mengatakan sesuatu seperti, saya tidak butuh Netanyahu untuk memberitahu saya bahan apa yang ada di Gunung Pickaxe, sesuatu seperti itu. Dan semua kelompok anti yang kita sebut siapa saja asal bukan BB, langsung memanfaatkan itu dan berkata, hahaha, sekarang inilah perpecahan yang sudah mereka tunggu-tunggu. Itu konyol. Pertama-tama, kita tahu bagaimana cara Trump berbicara. Kedua, bahkan Trump setelah pertemuan itu, dia memposting di Truth Social bahwa itu adalah pertemuan yang hebat. Sekarang, sekali lagi, kita tidak tahu apa artinya itu. Tapi kita tahu bahwa mereka berada di sana selama 1 jam 20 menit. Yang berarti itu pertemuan yang cukup lama. Dan ya, ada orang lain yang hadir di ruangan itu. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tahu ada banyak rasa frustrasi karena kita belum kembali ke aksi militer skala penuh. Apalagi karena saat pertemuan itu berlangsung, Iran menyerang sasaran AS di Yordania. Jadi Mark, apa yang ingin kamu katakan tentang itu? Jadi pertama-tama, Trump sedikit merasa tersinggung oleh sebuah artikel di New York Post. Maksud saya, bukan artikel, tapi sebuah berita yang mengatakan bahwa Netanyahu akan membawakannya informasi intelijen baru tentang Gunung Pickaxe. Sekarang, siapapun yang membocorkan cerita itu, saya kira itu orang Israel, telah membuat kesalahan besar karena tidak ada presiden yang suka membaca di koran terlebih dahulu tentang apa yang akan dikatakan Netanyahu kepadanya saat mereka bertemu. Benar? Kedua, Jerry sama pertukaran intelijen antara AS dan Israel itu sangat erat, sangat dekat, sangat rutin. Bahwa jika kita punya informasi tentang Gunung Pickaxe, itu akan melalui saluran yang ada. Tidak harus disampaikan oleh Perdana Menteri kepada Presiden. Jadi menurut saya, jika itu adalah kebocoran dari Israel, yang merupakan dugaan saya, itu adalah kesalahan besar. Dan tentu saja, jika Trump ditanya tentang hal itu, dia akan membantahnya. Dia tidak mau diberitahu bahwa dia akan diceramahi Netanyahu tentang apa yang dimiliki intelijen Israel. Dia ingin mengatakan, saya mendapatkan semuanya dari intelijen Amerika. Jadi sekali lagi, jika itu adalah pejabat Israel yang membocorkannya, tidak baik. Saya bilang, tidak. Seharusnya kamu tidak melakukan itu. Itu adalah kesalahan yang buruk. Kamu pikir, kamu tahu, kamu ingin membangun narasi bahwa intelijen Israel tahu. Tapi sebenarnya, kamu memulai pertemuan dengan cara yang buruk. Setelah mengatakan itu, meski begitu, sepertinya baik pihak Amerika Serikat maupun pihak Israel tidak banyak bicara tentang pertemuan tersebut. Tetapi keduanya menggambarkan itu sebagai pertemuan yang sangat-sangat baik. Keduanya setuju bahwa itu adalah pertemuan yang baik. Itu adalah tanda bahwa mungkin itu memang pertemuan yang sangat baik. Dan terakhir, Anda mengatakan bahwa target-target Amerika diserang di Yordania, bahwa Iran menyerang target-target tersebut di Yordania. Mari kita bicara terus terang. Kita mengalami 13-14 hari penuh tembakan. Lalu kita sempat beberapa hari tenang, dan sekarang sepertinya kita akan kembali saling serang lagi. Tapi kita harus lihat bagaimana perkembangan situasinya. Tapi di tengah rentetan serangan ini, Iran sejauh ini secara konsisten memutuskan untuk tidak menargetkan Israel. Mereka menargetkan, saya ingin menghitung, mari kita bayangkan peta teluk di kepala kita. Mereka menargetkan Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Yordania. Tapi bukan Israel. Dan mengapa mereka tidak menargetkan Israel? Apakah karena mereka tiba-tiba mencintai kita? Mereka membaca buku-buku Herzl dan memutuskan bahwa Zionisme itu baik. Mereka membaca Alkitab dan menemukan bahwa orang Yahudi memang punya hubungan dengan tanah ini, ya? Atau apakah mereka merasa gentar? Apakah mereka takut? Dan mungkin memang seharusnya begitu, bahwa pemerintah Israel hanya menunggu dalih. Menunggu mereka melakukan sesuatu yang di luar batas, sehingga Israel bisa merespon secara tidak proporsional. Maaf, para pengacara hak asasi manusia internasional. Ya, terkadang respons yang tidak proporsional itu justru proporsional dan diperlukan. Tapi mungkin karena mereka takut akan respons seperti itu, mereka menembaki semua pihak di kawasan itu. Tapi tidak ke Israel.
Benar. Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak akan menyebut serangan apapun terhadap Republik Islam, bukan Iran. Rakyat Iran, sekali lagi, aku harus menekankan, kita harus memisahkan mereka dari rezim yang, omong-omong, telah mulai melakukan eksekusi lagi terhadap para tahanan dan siapapun yang berbeda pendapat. Jadi, kamu tahu, kita harus, sekali lagi, kita harus mengatakan kepada rakyat Iran bahwa kami tahu kalian sedang menderita. Oke, jadi jangan sebut Iran, sebut orang Iran. Yang saya maksud adalah, menurut saya, tidak ada yang namanya respons yang tidak proporsional terhadap Republik Islam. Dan izinkan saya mengatakan, kami merekam ini pada tanggal 29 Juli. Dan alasan saya mengatakan itu adalah karena segala sesuatu berubah begitu cepat di wilayah tersebut. Jadi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi sebelum ini diunggah? Dan juga yang kita tahu adalah bahwa Arab Saudi dan Amerika Serikat menyerang target-target Iran sebagai respon tadi malam. Sekali lagi, ketika saya bilang malam dan siang, itu tergantung pada zona waktu mana kamu berada. Sekarang, poin lain yang ingin saya sampaikan adalah bertentangan dengan apa yang diklaim oleh begitu banyak pihak-pihak anti Netanyahu. Sebenarnya dia bukanlah tipe pengobar perang, seperti yang dituduhkan kepadanya. Seolah-olah yang dia inginkan hanyalah menyerang dan menyerang. Itu tidak benar. Dan dia bahkan berkata kepada Sean Hannity, dia berkata, apapun caranya, jika itu lewat negosiasi, jika itu, saya tidak tahu. Yang dia maksud adalah cara apapun untuk menggulingkan rezim itu dan mengeluarkan senjata nuklir dari sana, serta mengubah seluruh cara Iran beroperasi, itu tidak masalah baginya. Dan itu tidak harus melalui cara militer. Masalahnya adalah J.D. Vance dan teman-temannya di sana, dengan Koff dan Kushner, dengan nota kesepahaman konyol mereka yang sudah kandas. Dan kamu tahu, Republik Islam mengatakan, ya, kami ingin bernegosiasi. Tentu saja, kami tidak akan pernah menyerahkan apapun. Jadi, ada permainan kecil seperti itu yang sedang berlangsung. Dan kita tahu Netanyahu tidak percaya pada hal itu. Tapi dia sangat diplomatis saat dia berbicara tentang siapapun yang terkait dengan pemerintahan Trump. Tentang Netanyahu, seperti dituduh, dan menurut saya banyak orang di seluruh dunia melihatnya sebagai orang yang suka bertindak spontan, dan Anda tahu, menyingkirkan musuh sebelum mereka sempat bereaksi, dan sebagainya. Untuk menggunakan metafora film koboi kan, dia ingin menembak dulu dan bertanya belakangan. Itu tidak benar. Bahkan para pengkritik Netanyahu pun mengakui itu. Ada mantan rekan kerja Anda saat Anda bekerja di Jerusalem Post bernama Anshel Teva yang menulis biografi tentang Netanyahu. Dia sangat kritis terhadap Netanyahu. Jarang sekali dia berkata baik tentang Netanyahu. Tapi dia mengatakan dalam bukunya, Netanyahu sangat-sangat berhati-hati dalam penggunaan kekuatan militer. Mungkin karena dia sendiri pernah bertempur dan melihat orang-orang di sekitarnya mati, mungkin juga karena saudaranya meninggal dalam pertempuran. Dia sangat berhati-hati dalam mempertaruhkan nyawa para prajurit muda kita, baik pria maupun wanita. Sangat berhati-hati. Dan meskipun menurut saya, dalam banyak hal, anggapan bahwa dia seolah-olah memakan bayi Palestina untuk sarapannya, itu sangat membantu daya tangkal Israel. Dan bagus jika musuh-musuh kita takut menyerang kita. Seperti yang saya katakan tadi, satu-satunya alasan Iran tidak menyerang Israel hari ini adalah karena mereka takut dengan respons kita. Itu hal yang baik. Namun jika kita melihat Netanyahu secara historis, dia sangat berhati-hati dalam menggunakan IDF. Benar? Dia bukan tipe orang yang gegabah, justru sebaliknya. Dan kita tahu itu dari catatan sejarahnya. Tapi mengenai isu yang lebih besar yang Anda angkat tentang MOU, dan Anda membicarakan tentang wakil presiden, dan Anda juga membicarakan penasihat presiden lainnya, pada akhirnya itu adalah pilihan Trump. Dia yang memilih MOU itu. Dan menurut saya yang perlu dikatakan Netanyahu kepada presiden dalam pertemuan yang berlangsung selama 80 menit, itu adalah bahwa MOU tersebut memberikan waktu 60 hari, di mana selat akan tetap terbuka. Dan selama waktu itu, kami akan bernegosiasi, kata-kata Trump, untuk mengakhiri program nuklir Iran, di mana pihak Iran akan membongkar program mereka dengan cara apapun. Mereka memiliki waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan hal itu secara diplomatis. Dan yang sebenarnya kita lihat adalah tidak ada yang membicarakan program nuklir, karena nota kesepahaman MOU yang asli, yang mengatakan selat akan tetap terbuka, namun pihak Iran langsung melanggar ketentuan itu dan menyebabkan masalah di selat. Itu intinya. Jadi semua orang membicarakan tentang selat dan syarat-syarat untuk membuka selat. Tidak ada yang membicarakan pekerjaan utamanya, yaitu menangani masalah nuklir, yang seperti dikatakan Netanyahu kepada Sean Hannity adalah isu yang paling krusial. Jadi menurut saya, Netanyahu memang harus menekankan dalam pertemuan itu, apapun yang terjadi di Teluk, apapun yang terjadi di Selat, apapun yang terjadi dengan arus pengiriman minyak dari negara-negara Teluk, ya, hal yang paling penting adalah tetap fokus pada inti permasalahan.
Dan inti permasalahannya adalah program nuklir Iran, karena segala sesuatu bergantung pada isu itu. Dan saya hanya bisa mengatakan, semua orang yang hanya fokus pada masalah minyak dan lalu lintas di selat, jika Iran sampai mendapatkan bom, semoga tidak terjadi, tapi secara teori, jika mereka sampai mendapatkan bom, pikirkan apa yang bisa mereka lakukan, seperti menjadikan minyak sebagai alat pemerasan, dan siapa yang bisa menghentikan mereka. Maka harga minyak tidak akan $100 per barel, bisa jadi $200 per barel, bisa jadi $300 per barel, karena Iran dengan senjata nuklir akan mampu melakukan hal-hal yang saat ini mereka tahan untuk dilakukan. Dan itu artinya mereka bisa sepenuhnya menutup selat dan melakukan apapun yang mereka mau, membuat semua tuntutan yang mungkin. Jadi semua orang yang khawatir tentang harga minyak di negara-negara barat, mereka harus tahu bahwa jika Iran sampai memiliki senjata nuklir, itu akan jauh lebih buruk. Dan sangat penting bagi kita untuk menangani ini dengan benar. Dan Netanyahu saya yakin sudah memberitahu Presiden Trump, fokusnya harus pada target utama, isu utama, dan itu adalah program nuklir Iran. Benar. Tapi tahu nggak, Trump juga tahu itu. Dan Trump juga bilang bahwa MOU itu omong kosong dan tidak berarti apa-apa. Maksudku, dia juga yang bilang itu sudah mati sebelum dimulai. Itu memang bukan kata-kata persisnya, tapi ya, dia sudah melakukannya dan dia membiarkan mereka. Dan dia juga terus mengulang kalimat itu. Mereka sangat ingin bicara dengan kita. Mereka memohon agar kita bicara. Ya, tentu saja. Saat mereka membuat kesepakatan, ya, mereka biasanya tidak menepatinya. Dia terus mengatakan hal-hal seperti ini. Sekarang, salah satu kelebihan dari Trump yang suka mengatakan sesuatu, lalu mengatakan kebalikannya, menulis tweet dan semua hal itu, keuntungannya adalah itu juga membingungkan Teheran. Oke? Itu membingungkan Israel, kita tahu. Itu juga membingungkan rakyat Amerika, yang juga kita tahu. Tapi itu juga membingungkan musuh. Itu hal yang baik. Seperti yang kamu bilang, itu bagus. Kamu harus membuat mereka terus menebak-nebak dan mereka jadi gugup. Dan setiap kali mereka berpikir begitu, Trump sebenarnya lemah. Dan mereka mulai menyerang. Dan mereka memang tampaknya menganggap negara-negara Teluk lemah. Karena mereka maksudnya Garda Revolusi Islam, terus menargetkan mereka, negara-negara Teluk. Tapi mereka memang begitu. Dan mereka sedang menguji Trump. Dan setiap kali dia berkata, baiklah, kita akan kembali bernegosiasi. Saya perhatikan bahwa Partai Republik bukan Partai Republik yang anti-perang, tapi Partai Republik yang mendukung Trump dan yang mendukung perang sangat-sangat frustrasi. Saya melihat ini di seluruh media sosial. Mereka berkata, apa yang sedang dia lakukan? Dan kenapa dia tidak menuntaskannya? Dan kenapa dia tidak menuntaskannya? Sekarang, kita tidak akan bisa tahu secara pasti apakah semua ini memang strategi atau hanya Trump yang sedang bicara saja. Kita tidak akan tahu sampai kita membicarakannya di kemudian hari. Tapi satu hal yang kita tahu adalah, dan saya harus berkomentar sedikit di sini tentang kelompok kiri Israel, oke? Karena ketika kamu bilang ada kebocoran dan sebagainya, dan kamu bilang mungkin seseorang dari Israel, mungkin seseorang membocorkan ke New York Post atau New York Times dan sebagainya. Salah satu hal yang kita miliki di sini adalah para ahli Iran dari Israel. Seperti Ronan Bergman yang menulis untuk Pers Israel dan dia juga menulis untuk New York Times. Begitu juga dengan Berak Rafid. Dia bekerja di Axios dan dia juga bekerja di Yediot Aharonot dan Channel 12. Dan kedua orang ini yang menjadi ahli utama tentang Iran dan hubungan Amerika se-Israel sangat membenci Netanyahu. Dan omong-omong, mereka juga tidak terlalu suka dengan Trump. Tapi yang mereka sukai adalah mengatakan, kami tahu ini, sumber ini memberitahu kami ini, dan sumber itu memberitahu kami itu. Dan ketika ada sumber anonim, kamu harus waspada, oke? Karena itu hanya menunjukkan bahwa tidak ada cara bagimu untuk menantangnya. Jadi, aku selalu ragu untuk mempercayai bocoran-bocoran seperti ini. Dan kadang-kadang memang ada kasus di mana bocoran itu sengaja dilakukan untuk mengecoh musuh. Seperti yang kita lihat di masa lalu dengan operasi pager dan semua itu. Satu poin terakhir saja, ini adalah pemakaman Lindsey Graham. Wawancara yang diberikan Netanyahu kepada Sean Hannity ini, sebenarnya dia datang dari pemakaman langsung ke studio untuk melakukan wawancara itu. Dan satu hal yang kami dengar minggu lalu, ada rekaman. Ada juga video Lindsey Graham di kantornya sedang berbicara melalui speakerphone dengan Perdana Menteri Netanyahu tahun lalu, entah beberapa bulan yang lalu. Dan itu menggunakan speakerphone, dan kami mendengar Netanyahu serta melihat Lindsey Graham. Dan Lindsey Graham berkata, aku akan berbicara dengan Trump sebentar lagi, dan aku ingin meyakinkannya untuk bergabung denganmu, Angkatan Udara kalian, untuk menyerang Lebanon, Hizbullah di Lebanon. Dan Netanyahu berkata kepadanya, itu tawaran yang menarik, tapi aku lebih memilih untuk tidak menerimanya. Kita harus mengurus Iran dulu. Kita harus menanganinya satu persatu. Hizbullah, bukan sekarang.
kita tidak ingin melibatkan Angkatan Darat Amerika Serikat, Angkatan Udara Amerika Serikat, dan Angkatan Udara Israel di Lebanon saat ini. Itu sesuai dengan kehati-hatiannya. Dan Lindsey Graham yang berkata, ayo lakukan, ayo kita mulai. Lalu Lindsey berkata, itu poin yang menarik. Mereka memiliki percakapan yang sangat ramah. Tapi dia bersedia menelpon Trump dan berkata, lakukan saja. Jadi kalau kamu menyebut Lebanon, saya rasa sangat mungkin bahwa Iran dan ancaman nuklir jelas menjadi topik utama dalam pertemuan di Gedung Putih antara kedua pemimpin itu. Tapi Lebanon juga bisa saja dibahas. Ingat, minggu lalu, Presiden Lebanon yang tidak bersahabat dengan Hizbullah berada di Gedung Putih. Dan mungkinkah ada sesuatu yang sedang terjadi di jalur Lebanon terkait isu Hizbullah untuk menangani ancaman tersebut secara lebih efektif dan melangkah maju menuju perdamaian antara Israel dan Lebanon? Itu bisa saja masuk dalam agenda. Isu Suriah, orang-orang belakangan ini semakin sering membicarakannya. Saya tidak berpikir ada peluang untuk kesepakatan damai dengan Suriah. Tapi mungkinkah ada semacam kesepakatan tentang pengaturan keamanan? Maksud saya, dulu kita punya pengaturan keamanan yang dinegosiasikan oleh Kissinger pada tahun 1974. Itu bukan didasarkan pada cinta, tapi pada penangkalan. Itu didasarkan pada, dan kenyataannya dari tahun 1974 sampai Perang Saudara Suriah, perbatasan dataran tinggi Golan sangat-sangat tenang, hampir benar-benar tenang, karena pihak Suriah memiliki kepentingan untuk menjaga kesepakatan itu. Apakah mungkin membuat kesepakatan keamanan serupa dengan pemimpin Suriah yang baru? Dan yang ketiga, Arab Saudi kembali menjadi sorotan karena kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Lalu Trump dengan jelas mengatakan bahwa mereka hanya akan mendapatkan kesepakatan nuklir jika ada normalisasi. Jadi orang-orang kembali membicarakan normalisasi. Normalisasi dengan Israel tentu saja. Normalisasi antara Israel dan Arab Saudi, perluasan kesepakatan Abraham yang ingin dilihat oleh Presiden. Dan apakah mungkin hal itu juga dibahas? Maksud saya, pasti menarik jika bisa diam-diam menyaksikan pertemuan itu. Karena saya perhatikan bahwa Netanyahu, ketika dia berangkat dari Israel ke Washington, dia berbicara tentang Iran, tapi dia juga membicarakan peluang untuk memperluas lingkaran perdamaian. Dan biasanya ketika Netanyahu mengatakan sesuatu, itu karena, ya, ada dasarnya. Dia sebenarnya tidak harus mengatakannya. Dia bisa saja hanya mengatakan, kami akan membela Israel dan memastikan Iran tidak akan punya bom nuklir. Tapi dia juga menambahkan kalimat itu yang membuat saya berpikir bahwa entah di front Lebanon atau front Suriah atau front Saudi, Netanyahu dan Trump sedang mengerjakan sesuatu yang akan menjadi terobosan untuk perdamaian. Dan pada akhirnya, jika Anda berhasil mencapai kesepakatan dengan 1, 2, atau ketiga orang ini, itu dalam banyak hal merupakan kemenangan politik atas para ekstremis, Hamas, Hizbullah, pasukan pengawal revolusi, dan kepemimpinan Iran. Ya, mereka semua menentang perdamaian dan kerjasama apapun. Dan jika kita bisa mendapatkan bantuan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan semakin banyak negara Arab, itu adalah kemenangan dengan K besar. Oke, jadi kamu tahu bagaimana perasaanku tentang kata perdamaian ketika kita sedang berada di tengah perang dunia. Aku selalu bilang, dan aku tahu kamu punya pandangan yang berbeda tentang ini. Aku selalu bilang, ketika kamu mendengar kata damai, merunduk, oke? Nah, itulah kenapa aku tidak suka menggunakan kata itu. Ya, memang ada perjanjian kerjasama yang baik. Ya, dan kadang-kadang ada kedamaian, oke? Tapi saat ini, Arab Saudi, salah satu masalah terbesar yang dimiliki Arab Saudi, atau kamu tahu, alasan kenapa Arab Saudi tidak pernah bergabung dengan kesepakatan Abraham adalah karena kesepakatan Abraham, keindahannya, selain menjadi poros anti-Iran, kerja sama yang hebat dengan Israel. Salah satu keindahan utamanya adalah ini pertama kalinya kita semua bisa membuktikan bahwa negara Palestina bukanlah jalan menuju perdamaian antara Arab dan Israel di kawasan ini. Itu adalah kebohongan besar kaum kiri. Tidak ada perdamaian. Jalan menuju perdamaian ada pada rakyat Palestina. Baiklah, sekarang ketika pemerintahan Biden mengambil alih setelah pemerintahan Trump yang pertama, mereka mencoba menghancurkan kesepakatan Abraham dengan membawa perwakilan Palestina ke dalam pertemuan di KTT Negev dan sebagainya. Itu benar-benar menjijikan. Sekarang, Arab Saudi masih mempertahankan posisi itu. Bukan berarti orang Saudi benar-benar peduli dengan Palestina. Mereka tidak peduli. Tidak ada negara Arab yang peduli pada mereka. Dan sekarang kita tahu itu dengan pasti. Karena tidak satu pun yang setuju untuk menerima perempuan dan anak-anak selama Perang Gaza. Baiklah, jadi tolong jangan bilang mereka peduli dengan negara Palestina. Mereka tidak peduli. Tapi itu adalah jalan mereka untuk diterima oleh cara pikir Barat. Jadi salah satu hal menariknya adalah ketika Trump bilang bahwa dia akan membuat kesepakatan dengan Arab Saudi, orang-orang Israel jadi gugup. Lalu dia berkata, tunggu, tapi mereka harus dengan syarat mereka bergabung dengan kesepakatan Abraham. Jadi kami bilang, oke, bagus. Dan itu membawa kita ke Turki. Dia bilang dia akan menjual F-35 ke Turki. Dan kemudian Turki adalah musuh bebuyutan Israel. Dan dia, Trump, terus mengatakan, Erdogan adalah temanku. Turki adalah sekutuku. Jadi kami menjadi gugup. Kenapa?
Karena pesawat-pesawat itu tak bisa dideteksi. Mereka membantu mendeteksi setiap peluncuran musuh. Dan itu sangat-sangat berbahaya bagi Israel. Tapi kemudian Trump, lagi-lagi, dia berkata, tidak, dia bilang mereka belum memenuhi persyaratan Amerika untuk menerima pesawat-pesawat itu. Namun, lagi-lagi, dia sekarang, tepat sebelum pertemuan ini, berkata, maaf, kami tahu Turki tidak suka Israel, tapi mereka adalah teman saya. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kita tahu satu hal, bahwa ketika Anda berbicara tentang perdamaian, lingkaran perdamaian, tunggu sebentar. Mari kita menangkan perang ini sebelum kita bicara tentang lingkaran perdamaian, oke? Itu pendapatku soal ini. Jadi aku tidak sepenuhnya berbeda pendapat dengan semua yang kamu katakan. Menurutku, memenangkan perang sangat penting untuk memperluas lingkaran perdamaian, karena hanya setelah Hizbullah dihancurkan di Lebanon, Lebanon bisa membuat kesepakatan damai dengan Israel. Karena ketika Hizbullah mengendalikan segalanya di negara malang itu, ya, kamu tidak bisa membuat perdamaian. Hal yang sama terjadi di Suriah. Kami tidak akan bisa membuat perjanjian keamanan dengan rezim baru jika kami tidak melumpuhkan pucuk pimpinan serta menghancurkan kekuatan militernya selama pergantian antara Assad dan rezim baru. Dan fakta bahwa Iran tidak lagi mengendalikan Suriah melalui rezim Assad. Dengan kata lain, kemenangan militer Israel adalah prasyarat untuk melangkah maju dalam semua hal ini. Hal yang sama dengan Saudi. Jika Saudi menginginkan perdamaian dengan Israel, itu bukan karena, seperti yang saya bercanda sebelumnya dalam konteks yang berbeda, itu bukan karena mereka tiba-tiba membaca Herzl dan menjadi Zionis. Bukan karena Saudi membaca Alkitab dan berkata bahwa bangsa Yahudi memang berhak. Itu karena Saudi memiliki kepentingan strategis dalam menjadikan Israel sebagai sekutu. Karena Israel kuat, tidak ada yang membutuhkan sekutu yang lemah. Jadi saya tentu saja percaya bahwa kemenangan militer adalah prasyarat untuk hal-hal yang ingin kita lakukan. Tapi mungkin karena kita telah unggul dalam perang ini secara militer, itu sudah menciptakan potensi yang akan kita lihat terwujud. Tapi Anda mengatakan dengan sangat benar bahwa negara-negara Arab, ini kata-kata saya, bukan kata-kata Anda, hanya sekadar berbasa-basi soal perjuangan Palestina, dan mereka sebenarnya tidak benar-benar ingin membantu rakyat Palestina. Dan Anda bahkan mengatakan secara langsung, Anda bilang, mereka tidak menerima, Anda tahu, kelompok besar perempuan dan anak-anak Palestina dari Gaza. Sebaliknya, Kelompok besar. tidak, mereka tidak menerima beberapa mereka. orang untuk rumah sakit dan Dan semacamnya begitu juga saat kami. ini. Dan ketika mereka keluar dari rumah sakit, mereka harus kembali ke Gaza, kan? Tapi kamu harus mengerti bahwa dunia Arab punya masalah dengan orang Palestina. Jadi Yordania menerima banyak orang Palestina dan mereka memberontak melawan raja dan mencoba menghancurkan negara itu. Kita melihat Kuwait menerima banyak orang Palestina. Dan ketika Kuwait diserang oleh Saddam Hussein pada waktu itu, kapan itu? Abad lalu. Tidak, abad ini maksud saya, abad lalu. Lalu, tiba-tiba, semua orang Palestina menjadi setia kepada Saddam dan menentang pemerintah Kuwait. Dan semua orang di Teluk sangat marah kepada orang-orang Palestina. Dan di Lebanon, Perang Saudara Lebanon dimulai pada tahun 1970-an karena pengaruh Palestina. Jadi kalau kau tanya saya, apakah pemerintah Arab takut dan khawatir untuk menerima orang Palestina? Tentu saja mereka khawatir dan takut karena sudah terlalu banyak pengalaman. Tanyakan saja pada orang Yordania, tanyakan pada orang Kuwait, tanyakan pada orang Lebanon, bahkan orang Mesir. Ketika mereka melihat orang Gaza, mereka langsung teringat Hamas. Hamas itu seperti Ikhwanul Muslimin. Itu kelompok yang mencoba mengambil alih Mesir dan para teroris itu, kan? Jadi dunia Arab, dalam banyak hal, ketika mereka memberi dukungan basa-basi, tapi tidak mau benar-benar menindaklanjuti, itu bisa dimengerti. Tapi saya akan menanggapi hal lain yang Anda katakan, yaitu Anda tahu bahwa kemuliaan dan hal hebat tentang kesepakatan Abraham adalah mereka mengambil hak veto Palestina dari proses perdamaian dengan negara-negara Arab. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Tapi saya akan berargumen, dan saya katakan ini kepada semua orang yang percaya pada perdamaian di Timur Tengah, bahwa mungkin itu tidak bisa terjadi sekarang, tapi mereka berpikir itu bisa saja terjadi di masa depan. Jika Israel berdamai dengan semakin banyak negara Arab dan semakin banyak negara Muslim, dan sepertinya itulah tren sejarahnya, kita tidak bisa memastikan waktunya. Kita tidak bisa memastikan seberapa cepat itu akan terjadi. Tapi saat ini kita sudah berdamai dengan setengah lusin negara Arab, bukan? Apakah itu akan segera menjadi selusin? Mungkinkah itu? Mungkinkah itu menjadi 18? Ya, jumlahnya akan terus bertambah. Dan saya pikir untuk semua orang yang sangat bersimpati kepada rakyat Palestina, benar yang kepemimpinannya gagal untuk benar-benar bernegosiasi dengan Israel tentang perdamaian. Dan kita melihat kegagalan mereka untuk mengutuk peristiwa 7 Oktober. Ya, itu benar-benar sangat jelas. Bagaimana bisa kamu dianggap sebagai, maksud saya sedang membicarakan tentang yang disebut-sebut sebagai warga Palestina moderat di tepi barat. Jika kamu tidak bisa mengutuk, saya bilang yang disebut-sebut. Kamu tidak perlu memasang wajah seperti itu, Ruti. Yang disebut-sebut sebagai warga Palestina moderat di tepi barat. Jika kamu tidak bisa mengutuk peristiwa 7 Oktober, seperti apa mitra perdamaian kamu? Kamu tidak bisa mengutuk pemerkosaan, kamu tidak bisa mengutuk pembantaian, kamu tidak bisa mengutuk pemenggalan kepala, kamu tidak bisa mengutuk penyanderaan. Semua itu tidak bisa mereka lakukan. Jadi sebagian besar orang Israel tidak berpikir bahwa kami punya mitra perdamaian. Tapi mungkin seiring semakin banyak negara Arab yang berdamai dengan Israel, semakin banyak negara Muslim yang berdamai dengan Israel, apakah itu bisa menciptakan kondisi di mana Anda akan melihat perubahan dalam pemikiran Palestina di masa depan? Bukan hari ini, bukan besok, tapi suatu saat nanti.
Karena pada akhirnya orang Palestina melihat diri mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dunia Arab dan Muslim. Dan jika dunia Arab dan Muslim itu lebih terbuka terhadap Israel, bukankah itu bisa menciptakan peluang di masa depan bagi orang Palestina? Juga untuk mendefinisikan ulang dan meninjau kembali kebencian dan permusuhan historis mereka, serta penolakan mereka untuk pernah membuat kompromi serius dengan orang Israel. Dengar, apapun bisa terjadi. Oke, itu baru akan terjadi setelah aku meninggal. Kalau kamu mau, kamu bisa mencoba untuk, kamu tahu, gunakan papan Ouija dan beritahu aku jika itu benar-benar terjadi. Aku yakin itu tidak akan terjadi selama aku masih hidup. Dan aku selalu skeptis ketika kamu bilang, kamu tahu, situasinya makin damai. Kenapa aku skeptis tentang itu? Aku tidak skeptis tentang memiliki kebaikan, katakanlah aliansi yang aman. Tapi jika kamu mengambil Lebanon sebagai contoh, Presiden Lebanon, meskipun Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan untuk mengusir Hizbullah dari Lebanon, dan karena itu, Hizbullah telah menghancurkan negara itu. Dan Presiden Aoun bahkan menolak untuk menerima telepon dari Perdana Menteri Netanyahu. Oke, dan aku tidak mau mendengar satu orang pun lagi berkata kepadaku, ya, kau tahu, dia takut akan dibunuh. Tapi kau tahu, Sadat dibunuh ketika dia berdamai dengan Israel. Tentu saja Sadat, bahkan Sadat yang berdamai dengan Israel harus mendapatkan konsesi wilayah yang sangat besar. Baiklah, maksudku begini, kamu tahu, bagiku itu bukan perdamaian. Orang itu saja bahkan tidak mau bicara dengannya lewat telepon. Dan dia masih bilang, Israel harus meninggalkan negara kami. Serius teman, Israel harus meninggalkan negaramu. Ucapkan terima kasih kepada Israel karena telah membunuh para teroris Hizbullah itu, banyak dari mereka. Dan bahkan kalian tidak bisa melakukannya di tentara kalian sendiri. Tentara kalian sendiri dipenuhi Hizbullah. Jadi, kau tahu, aku sangat mendukung kesepakatan yang sedang dibuat antara Lebanon dan Israel. Jangan salah paham, aku mendukungnya. Tapi aku tidak punya harapan muluk-muluk tentang itu dan tentang Presiden Aoun. Jadi aku akan bilang itu bukan tugasku untuk membela presiden. Menurutku dia ingin sangat berhati-hati. Dia ingin maju. Jelas dia ingin maju. Jelas dia melihat tujuannya adalah untuk, sebagai mantan kepala staf militer Lebanon, dia ingin melihat tentara Lebanon kembali ke posisi di mana mereka menjadi satu-satunya angkatan bersenjata, benar? Negara mana yang memiliki tentara asing independen di wilayahnya? Seperti yang kamu tahu, Hizbullah telah menjadi proksi Iran di tanah Lebanon. Dia melakukannya bukan karena dia seorang Zionis. Dia melakukannya karena dia seorang patriot Lebanon. Dan saya berpendapat, maksud saya, kamu tahu, ketika saya berada di pemerintahan selama bertahun-tahun dan selalu ada perbedaan antara apa yang orang Arab katakan di depan umum dan apa yang mereka katakan saat pintu tertutup. Saya ingat, kamu tahu, ketika saya menonton wawancara para pemimpin Arab yang mengadakan pertemuan, katakanlah dengan Presiden Amerika atau Perdana Menteri Inggris atau Presiden Prancis, dan mereka akan berkata, kami sedang membicarakan isu Palestina. Tapi sebenarnya, ketika ruangan sudah tertutup, mungkin hanya disebutkan sekali, dan mereka lebih fokus pada Iran atau isu lain. Ya, jadi kita harus menerima bahwa sayangnya itulah aturan permainannya. Ada perbedaan besar antara apa yang kadang-kadang disampaikan ke publik dan apa yang sebenarnya dibicarakan ketika pintu tertutup dan kamera tidak menyala. Tapi kita sudah sampai di akhir podcast kita. Baiklah, tapi tunggu sebentar saja. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sebaliknya, apa yang baru saja kamu katakan tentang di balik pintu tertutup, bahasanya berbeda. Ya. Yang kita lihat pada orang Arab, terutama Palestina, bahkan semua orang Arab, adalah dalam bahasa Inggris. Ketika mereka berbicara kepada Barat, mereka mengatakan satu hal, dan dalam bahasa Arab, mereka mengatakan apa yang sebenarnya mereka maksud. Jadi, ini bukan hanya satu arah saja, Mark. Jadi, seperti yang kamu katakan, kamu benar, kita sudah mendekati akhir. Tapi, kita tidak bisa mengakhiri siaran ini tanpa memberikan penghormatan. Penghormatan besar untuk Boy George atas lagunya yang luar biasa yang dia rilis kemarin atau sehari sebelumnya. Tentang 7 Oktober dan Festival Nova serta pembantaian oleh Hamas. Dan mengapa kita sangat memujinya? Karena dia seorang seniman pertunjukan, dan semua teman-temannya di industri itu menentangnya seperti biasanya. Semua orang yang anti-Yahudi bermunculan dari mana-mana. Dan saya ingin membacakan beberapa lirik lagu itu kepada Anda, dan mengapa orang Israel bersorak. Dan omong-omong, sayang sekali kita harus bersorak. Oke, apa yang dia katakan itu sudah jelas. Dan omong-omong, dia bukan Yahudi. Dia sebenarnya orang Inggris. Dia berasal dari latar belakang Katolik Irlandia. Ini adalah miliknya. Lagunya berjudul We Will Dance Again, mengacu pada festival musik Nova. Kamu bilang genosida, aku bilang perang. Ketika kamu diserang, itulah fungsi tentara. Apakah situasinya jadi buruk?
Tentu saja. Ketika aku tahu kamu ingin membunuh kami semua, kamu tidak pernah menyebutkan 7 Oktober. Anak-anak muda diperkosa sambil ditindihkan ke pohon, dibunuh dengan brutal, hanya karena menari. Kamu mengutuk orang Yahudi dengan ingatan yang selektif. Para musisi memegang bendera. Komat kamit ikut-ikutan seperti domba. Propaganda yang didorong oleh internet terasa begitu lemah. Tapi percayalah, kita akan menari lagi dan tidak akan ada perang. Tapi jika kamu pernah bingung, aku berpihak pada orang Yahudi. Aku tidak merasa berani. Aku hanya perlu bersikap seperti manusia. Dan kemudian dia mengakhiri dengan bahasa Ibrani. Omong-omong, aksennya dalam bahasa Ibrani cukup bagus. Dia mengakhiri dengan ini. Itu berarti perang ketika mereka datang untuk membunuhmu. Dan itu berarti kamu bilang genosida. Aku bilang perang ketika mereka datang untuk membunuh kita. Jadi aku hanya ingin mengatakan sekali lagi. Kami mencintaimu, Boy George. Terima kasih banyak. Bolehkah saya ingin menambahkan ya bahwa sayangnya lingkaran seni progresif, Israel itu sampah, Israel itu jahat, dan semacam mitos. Anda tahu, Nazi berbicara tentang Yahudi dalam budaya dan hal ini. Dan di sini, apapun Anda tahu, orang-orang pro-Israel dilarang. Orang-orang diboikot. Itu menyakiti mereka. Itu merugikan penampilan mereka. Mereka Anda tahu, di masa lalu, para seniman ingin tampil di Israel dan tiba-tiba mereka harus mundur karena ada kampanye yang sangat agresif terhadap seniman. Bahwa jika Anda tampil di Israel dan sebagainya, Boy George melakukan hal yang benar. Sayang sekali ya bahwa hanya sedikit orang seperti dia. Tapi mungkin untuk berdiri melawan angin atau melawan badai anti-Israel, anti-Semitisme, anti-Zionisme, itu membutuhkan keberanian, komitmen, dan keberanian moral. Dan itu, Boy George, miliki. Seperti yang kami katakan dalam bahasa Ibrani, kol hakavod. Kerja bagus, Boy George. Amin. Jadi, kami akan kembali minggu depan. Aku menantikan itu, Ruthie.